Oke, selamat malam member PHP Indonesia. Selamat bergabung kembali dalam program PHP ID Online Learning edisi ke-181 malam hari ini. Masih di bulan April, di bulan Ramadan, dengan Ramadan bareng PHP Indonesia di 2002. Malam di bulan April ini saya mendatangkan 5 pemateri yang top di bidangnya masing-masing, dan pada bagian kesempatan yang pertama di 3 hari yang pertama sudah bergabung dengan kita Kang Fadil Sikri, dan beliau adalah teman baik saya, seorang yang sangat helpful banget, dan ya terima kasih Bang Fadil, luar Siap, biasa. sama-sama Om. Luar biasa, kita akan selalu bersama lah selamanya ya. Amin. Bersenang-senang. So, beliau adalah seorang pakar digital marketing, dan pada hari pertama mungkin teman-teman belum ikut, ada topik serunya berkarir di dunia digital marketer. Nah, topiknya bagus banget sih. Itu bisa membuka wawasan teman-teman untuk belajar sesuatu yang baru lagi tentang dunia digital marketer. Nah, malam hari ini adalah lanjutannya dengan topik menjadi sosial media spesialis yang banyak dicari perusahaan. Ya, benar sekali, karena jabatan spesialis sosial media sekarang menjadi jabatan yang dulu nggak pernah ada, nggak pernah dibutuhkan, tapi Betul, betul, Om. di era digital marketing sekarang, di mana segalanya going to online, mau tidak mau semua customer harus diraih dengan cara ada seorang spesialis, ada bahkan ada yang manajer yang khusus menangani sosial media. Nah, hari ini Bang Fadil akan berbagi cerita dengan kita terkait topik menjadi seorang sosmed spesialis yang banyak dicari perusahaan. Ini bisa jadi karir buat teman-teman, dan kita akan belajar gimana sih tip dan triknya. Oke, kalau teman-teman yang belum kenal Kang Fadil bisa nonton video yang sebelumnya. Kang Fadil sudah cerita banyak soal latar belakangnya di dunia sosial media. So, kita akan sambut Kang Fadil. Mana ya, saya cari dulu. Ah, ini dia. Selamat malam Kang Fadil. Selamat malam, Om. Selamat malam, Wah, Om. mantap, segar banget nih. Hari keempat. Wih, semangat terus. Habis tarawehan atau gimana? Habis sarapan, Om. Cuman belum Wih, belum makan aja sih. Belum makan berat, baru belum. makan ringan aja. Waduh, benar-benar luar biasa. Oke, so malam hari ini kita akan bahas topik menjadi sosmed spesialis yang banyak dicari perusahaan. Kelihatannya topik ini menarik, tapi Mm. sebelum kita bahas hal-hal terkait ini, saya tuh kepo sebenarnya. Kang Fadil boleh nggak sih sebenarnya Kang Fadil cerita sedikit, mungkin ada achievement di masa lalu yang mungkin membuat Kang Fadil bangga dengan profesi digital marketing, mungkin di perusahaan sebelumnya, dua perusahaan sebelumnya, atau mungkin kali-kali di awal, yang mungkin bisa dicerita buat berbagi dengan kita. Silakan Kang. Siap, Om. Untuk achieve ya, Om, masalah achieve KPI ini ada beberapa perusahaan yang saya tuh senang gitu. Kenapa? Karena selain saya metriknya itu untuk meningkatkan engagement gitu ya, Om ya, dan meningkatkan followers gitu ya secara metriknya, tapi terlepas dari itu tuh ada plusnya gitu, Om, yaitu meningkatkan sales juga. Padahal kan sosial media itu bukan tempat untuk berjualan secara hard selling ya, Om ya. Hanya untuk Hmm. menyampaikan atau menginfluence produk kita ke target marketnya si brand tersebut atau ke target marketnya produk tersebut gitu, Om, gitu. Sehingga Oh. ketika saya ngebantuin secara dari sisi marketingnya gitu ya, bikin strategi marketingnya seperti apa gitu. Terus ketika misalnya nanti ada apa ya, nah ada momen misalnya seperti tanggal kembar ya Om ya, contoh kayak kemarin 44 gitu atau 55, atau biasanya paling ramai itu di 10-10, 11-11 sama 12-12 gitu Om ya. Terlepas dari itu tuh ya seneng gitu Om ketika misalnya oh saya bisa ngebantu juga ternyata ke sales itu, walaupun saya sebenarnya bukan orang sales ya Om ya, karena kan marketing sama sales kan beda. Terus selain dari sisi ke sales-nya juga, ada salah satu konten di akun sosial media yang saya bantu di salah satu brand, itu viral Om gitu. Viral di sini tuh bukan bukan viral di lingkupnya si akun, dari follower-nya tersebut enggak, tapi keluar dari followers. Kalau di Instagram tuh istilahnya masuk ke explore mungkin ya Om ya. Nah, masuk ke explore rame gitu ya, banyak yang like, banyak yang komen, akhirnya juga banyak yang follow gitu Om. Seperti itu sih Om, beberapa chip yang saya seneng gitu ketika misalnya KPI-nya itu tidak tidak termasuk konten viral, tidak termasuk juga ke sales, karena memang sosial media itu lebih kepada KPI-nya, metriknya adalah memperbaiki, pertama itu adalah engagement rate mungkin ya kan. Terus juga bagaimana caranya bisa meningkatkan like rate-nya, comment rate-nya, share rate-nya, terus sama save rate-nya. Terakhir adalah follower-nya gitu sih Om.
Oke, mungkin karena di sosmed kita nggak bisa transaksi ya, istilahnya kita nggak bisa beli langsung, jadi memang Betul. lebih ke mempengaruhi aja gitu ya? Betul betul, Om. Jadi lebih Ah, kepada gimana caranya brand yang baru mulai menggunakan medsos atau media sosial ini, agar si target market tuh tahu gitu, oh ini ada produk A gitu. Istilahnya gini, ketika misalnya saya bikin produk baru nih Om di bidang permihan misalnya. Saya kompetitornya adalah Indomie misalnya, mie sedap ya kan, Lemonilo gitu. Nah, saya bikin nih brand baru misalnya gitu ya. Ketika saya baru tuh gimana caranya saya tidak langsung berjualan Om, tapi memperkenalkan terlebih dahulu gitu biar orang tuh tahu, oh ini ada brand ini gitu ya. Jadi apa, ada pilihan selain ada Indomie, mie sedap dan lain-lainnya, oh ada pilihan baru nih gitu. Dengan konsep yang berbeda gitu ya, dengan apa ya, cara cara kemasan yang berbeda walaupun sama-sama misalnya mie goreng, tapi dikemas dengan cara yang berbeda, visualnya pun berbeda dibandingkan kompetitor saya. Begitu sih Om. Jadi di sosmed itu bukan untuk berjualan, tapi gimana caranya brand kita tuh menginfluence banyak orang biar orang tuh interest dengan kita, tertarik dengan kita. Orang mengikuti dulu akun kita atau misalnya kalau misalnya mereka tidak follow, asalkan mereka tahu akunnya kita gitu Om, produknya kita, gitu sih Om. Walaupun mereka tidak follow, oke. tahu dulu produk kita. Oke, berarti kalau misalnya tidak terjadi direct sales di sosmed, berarti cara ngukurnya tinggal dicek aja ke orang gudang. Gimana stok kita? Banyak yang habis, berarti sosmednya sukses. Begitu Kak cara ngukurnya? Enggak Om, tapi lebih ke metrik yang tadi Om, engagement rate sama ke apa, follower mungkin yang terakhir. Kalau ke sales bukan di Oke. medsos, sales itu intinya beda lagi, ada channel lainnya lagi, seperti yang nanti akan Oke. kita bahas Om di besok kan gitu, untuk salesnya gitu. Oke, besok ya. Oh, itu besok. Oh, kecepetan Betul, dong saya iya. nanyanya. Oke lah. Ya, asik lah kalau kayak gitu. Nah, berarti kita akan lebih fokus pada topik kita hari ini menjadi sosmed spesialis yang banyak Ya, dicari perusahaan. Jadi ini em, judul ini adalah kita mau menjadi spesialis, jadi karyawan di satu perusahaan atau kita mau jadi apa namanya ya, semacam konsultan freelancer begitu. boleh, konsultan juga bisa Om. Ah, I Gitu. see. Jadi mungkin, tema topik hari ini tuh gimana caranya mungkin buat teman-teman yang ingin bekerja sebagai sosial media specialist bisa, atau memanfaatkan sosial media specialist ini sebagai keahlian teman-teman ketika teman-teman ingin menjadi seorang freelancer, Om. Karena saya sendiri kebetulan kan daftar di Upwork ya, Om, ya. Nah, saya Mhm. lihat sosial media spesialis di Upwork itu kan beda dengan kayak di projects.co.id ya, Om, ya. Nggak dihargain banget gitu ya, apa, untuk budget, untuk fee-nya lah ya. Tapi di Upwork kan fee-nya tuh per jam hitungannya, dan lumayan itu, lumayan banget gitu ya. Asalkan kita punya portofolio yang bagus gitu. Terus juga selain mungkin jadi freelancer ya bisa bikin agensi sendiri di sosial media, karena kebetulan saya juga kan jadi mentor di BINUS, Om. Nah, 10 brand atau 10 bisnis ini, 10 kelompok menti saya ini semuanya adalah agensi, Om. Jadi saya dikasih Oh, agensi doang gitu. Ini dalam hati tuh ini sebenarnya kompetitor gitu. Sebenarnya kompetitor gitu, tapi ya mau nggak mau saya harus berbagi, sharing aja nggak apa-apa. Asalkan saya nggak bisa, jadi mungkin ada treatment yang tidak bisa saya sampaikan atau saya bocorin sih Om. Ada rahasia-rahasia yang tidak bisa saya bocorin. Karena kan kalau misalnya itu dibocorin juga, aduh saya nanti nggak ada hal unik dari sisi saya gitu. Unique point selling-nya apa gitu kalau saya dibocorin gitu sih Om. alright, alright. Oke. Nah, teman-teman yang sudah gabung di Zoom juga gunakan kesempatan ini juga untuk nanya ya. Karena memang kebetulan saya juga udah siapkan beberapa pertanyaan cuma sebagai pemicu aja teman-teman. Biar teman-teman bisa dapat idea ini diskusi kita hari ini itu akan mengarah kemana. Jadi feel free aja, nggak usah takut salah, nggak ada pertanyaan yang salah yang atau benar. Ya kalau nggak relate ya nanti tinggal Kang Fadil gimana cara ngerelate-nya. Tenang aja, pakar soalnya. Oke, ada pertanyaan yang mungkin jadi pertanyaan sekarang kita terkait sosmed spesialis. Memang sosial media marketing itu bisa meningkatkan sales, gitu. Oke. Ini pertanyaan ini banyak banget Om yang apa istilahnya tuh ditanyakan oleh para pelaku UMKM ya Om ya, bukan para pelaku sosial media marketer, sosial media spesialis atau Oh, sosial oke. media seperti tapi kebanyakan UMKM kan gimana caranya ningkatin sales di sosial media. Kebanyakan nanyanya itu Om gitu ya. Entah itu ke saya, entah itu ke sahabat-sahabat saya apa sesama praktisi di sosial media gitu ya Om ya. Salah satunya Ivan Anwar. Jadi kita selalu mengedukasi ke teman-teman gitu, baik itu UMKM ataupun mereka yang baru mau terjun bisnis, itu memulai bisnis melalui apa, memasarkannya melalui media sosial gitu ya Om ya. Jadi Mhm. media sosial itu bukan tempat untuk berjualan secara hard selling Om, gitu. Media sosial itu tidak bisa diarahkan langsung ke sales, tidak, tapi butuh proses gitu Om, gitu. Di mana prosesnya adalah ya tadi marketing dulu, pemasaran dulu gitu.
strategi marketingnya mau seperti apa. Nanti di media sosial ini apa yang ingin ditampilkan, apa yang ingin disampaikan. Karena kan kemarin juga saya baru nonton dari Renal Kasali, Renal Kasali atau Kasasi sih Om, saya lupa. Om Renal ya Om, Renal Kasali. ya Renal Kasali ya Om ya, di YouTube-nya gitu ya, itu benar-benar sesuai dengan apa yang saya sering sampaikan. Karena Renal mengatakan, kalau Anda tidak bisa menginfluence banyak orang, orang akan kabur gitu. Tiba-tiba Anda ketika bikin akun media sosial, terus Anda langsung jualan, tidak menginfluence dulu. Karena kan di situ Renal Kasali juga mengambil beberapa contoh kayak Tante Lala kalau nggak salah. Tante Lala ini kan usianya di bawah saya Om, tapi dia seolah-olah seperti ibu-ibu gitu, ibu-ibu yang anaknya tuh udah besar, menginfluence terlebih dahulu sebelum dia menawarkan produk-produk gitu ya, ngendorse gitu ya kan, promosi, tapi dia influence dulu Om. Gimana caranya si Tante Lala ini tuh mendatangkan dulu traffic ke medsosnya, ya kan, mendatangkan dulu follower gitu. Intinya si engagement-nya itu agar tinggi dulu, baru nanti bisa ke arah sales. Cuman tetap ke arah sales pun nggak bisa langsung hard selling Om. Tiba-tiba kita promo gitu ya, misalnya udah menginfluence konten-kontennya tuh konten-konten marketing, bukan konten-konten selling. Tapi ketika jebret aja konten selling gitu ya, orang tuh akan istilahnya gini, orang tuh akan ih apa sih gitu, ngerasa ada udang di balik batu Om gitu. Jadi kayak dimanfaatin gitu. Harusnya ketika mau promosi ya tetap mainnya soft selling Om. Boleh fotonya foto produk, tapi di captionnya itu tidak boleh sampai kepada hard selling gitu, langsung tiba-tiba jualan. Tapi dibikinlah captionnya menarik gitu. Seperti itu sih Om, kalau dari saya pribadi Om. Oke, kalau misalnya nih saya bikin study case, anggap aja saya bikin toko toko ballpoint Mhm, gitu ya. Nah, saya ingin memanfaatkan sosial media marketing. mhm, Apakah saya sudah harus mulai start from beginning ketika belum ya istilahnya baru bikin nih, saya baru nyetok nih dan baru mau mhm, mulai jualan, atau iya. justru setelah sudah sekian lama berjalan dulu sudah established di penjualan normal baru saya mulai going to sosial media marketing. Itu bagaimana tuh? Nah, kalau kalau ketika Om mau bikin bisnis gitu ya Om, contoh tadi, ballpoint gitu. Makanya kalau di Hmm. sosial medianya ya langsung buat aja, tapi tidak bisa langsung jualan gitu Om. Jadi Hmm. perlahan Om. Apa ya, istilahnya gini Om, mungkin gini Om, saya mau ngasih pilihan ke Om. Kata-kata mana yang menurut Om paling enak didengar? "Hari ini cuaca cerah ya?" Atau "Cerahnya cuaca hari ini?" Om pilih yang mana? Hari ini cuacanya cerah atau cerahnya cuaca hari ini? Yang pertama kayaknya lebih asik. Hari ini cuaca cerah atau cerahnya cuaca hari ini? Cerahnya cuaca hari ini cuaca. Yang kedua kayaknya lebih lebih apa ya? Bingung juga saya. Kayaknya Lebih yang enak kedua lebih. yang kedua ya, Om? Yang kedua kayaknya sudah ngomongin cerahnya dulu sih, ya boleh Betul sih. betul, Yang kedua. iya karena manusia itu pada dasarnya secara psikolog lebih enak lebih ke sifatnya, Om. Makanya ketika Om misalnya, anggaplah ini ballpoint ya, Om, ya. Nah, ballpoint ini bukan hanya sekedar fungsinya ya, fungsinya kan semua orang sudah tahu ya kan, Om, fungsinya sudah tahu buat menulis, benar kan, Om? Ballpoint itu kan Hmm. banyak ya, banyak banget ada faster, ada apalagi, Om, ya saya lupa, ada standar gitu kan, faster, standar, dan macam-macam gitu ya. Cuman saya belum 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 pernah lihat secara marketingnya ballpoint ini gitu ya, untuk di Instagram karena memang ballpoint itu di fotokopi sendiri kalau saya beli ballpoint kan lebih nyari ke enak penggunaannya, ya kan. Lebih ke, nyamannya, sifatnya lah, lebih kepada sifatnya, bukan fungsinya untuk menulis gitu, tapi lebih kepada sifatnya. Karena semua ballpoint pasti untuk mencatat, menulis lah ya, Om, ya, pasti keluarnya tinta. Tapi maksud saya di sini itu adalah sifatnya, yaitu kenyamanannya. Nah, maka ketika misalnya Om jualan ballpoint, ya Om coba carilah sisi dari sifatnya itu, bisa sampai ke psikolognya manusia. Jadi kalau misalnya kita nyobain fungsinya doang gitu ya, Om, ya, ini ballpoint tintanya lebih bagus lah, bla bla bla, semua semua ballpoint sama gitu tintanya, secara tinta sama, mau itu bagus mau itu jelek sama fungsinya tuh, tapi lebih kepada sifatnya. Oh, ballpoint ini tuh tidak mudah, misalnya tidak mudah cepat membuat tangan Anda pegal atau apa gitu, istilahnya seperti itu sih, Om, lebih kepada unique Oh, point selling-nya gitu, Om. oh, Jadi, oke, sifatnya ya itu tadi iya ya. Oke, betul. oke. Ketika nanti Om mau promosi ballpoint kan di awal dulu nih, di awal dulu tuh marketing dulu gitu, biar orang interest dulu dengan kita. Baru ketika mau mau istilahnya lebih ke arah sales, maka mainnya soft selling, bukan hard selling. Atau mainnya storytelling gitu, Om. Storytelling ini berarti sambil bercerita gitu, Om. Seperti itu, Om.
Oke, nah ini ada pertanyaan dari Om Muhammad Nurul Okdelala. Mungkin dia ini adalah calon sosmed spesialis nih. Di chat kita dia tanya cara yang paling mudah untuk memperkenalkan produk baru kita ke media sosial itu bagaimana ya, Kang? Karena saya pernah ikut tim untuk perkenalan produk baru ke media sosial, hasilnya zong, stack gitu. Nggak ada yang lihat postingannya atau bagaimana lah mungkin. Nah itu gimana tuh? Oke, cara paling mudahnya untuk mempromosikan brand kita, maka mau nggak mau di awal tadi yang saya sampaikan gitu ya, Mas Muhammad Nurul, di kita harus buat dulu strategi marketingnya gitu. Strategi marketing di sini adalah gini, Mas, simpelnya misalnya produknya tadi adalah ballpoint. Nah, kalau ballpoint maka konten-konten di awal adalah berkaitan dengan alat tulis kantor, tidak hanya ballpoint ya kan, misalnya sejarah terciptanya kertas ya kan. Terus misalnya tahukah kamu misalnya kan, tahukah kamu bahwa kertas itu satu lembar kertas itu sama dengan berapa pohon misalnya seperti itu, ya kan. Jadi diawali dulu dengan konten edukasi, informatif, terus konten engagement. Engagement di sini tuh kontennya contoh kayak konten lucu-lucuan, konten konten meme gitu ya kan. Mungkin saya sambil sambil ngasih contoh kali ya Om ya, share screen Oh Om. boleh, ada slide gitu? Oh enggak, ini kalau ini bukan slide, kalau yang untuk ini lebih ke contoh langsung kontennya sih Om. Oh, oke, silakan. Bentar. Tuh. Misalnya, nah ini mungkinnya yang klien saya sekarang. Nah, klien saya ini followernya banyak, tapi ini tuh hasil giveaway, Mas, gitu, hasil giveaway, bukan bukan hasil dari konten yang mereka buat. Karena kan kebanyakan kontennya adalah konten-konten apa sih, lebih ke hard selling walaupun ada konten seperti ini ya, konten engagement seperti ini, tapi lihat di dalamnya yang like cuman dikit gitu. Tuh, nih hanya 3 pemiliknya sama temennya gitu, ya kan. Ketika saya pun bantu ya kan, saya bantu nih dari sini nih. Nah, ini ketika saya bantu nih, awal nih 1 April, ya projeknya ini kan sampai bulan Juni. April, Mei, Juni nih teman-teman, 3 bulan. Nah, saya sadar tuh pas di sini nih, pas di sini. Karena like-nya tuh masih dikit gitu nih. Ini istri saya, saya juga ini, ini pemiliknya, ini temennya gitu, ya kan. Seperti itu. Follower-nya lihat totalnya 11.000. Saya analisis nih, wah kebanyakan ini follower memang memang hasil giveaway itu kebanyakan adalah fake account yang pertama. Yang kedua adalah second account, ya. Yang pertama fake account, yang kedua second account. Jadi ketika saya cek, postingannya tuh masih banyak yang, apa ya, istilahnya kebanyakan akunnya itu postingannya itu dikit gitu, ya. Jadi, ketika ingin memperkenalkan brand kita, lebih bagusnya kalau misalnya ini masih nol, maka bikin dulu edukasi seperti ini nih. Apa sih bahan yang dipakai Fine terus misalnya seperti itu. Jadi tidak langsung ke produknya gitu, ya kan. Seperti itu sih Mas kalau dari si pribadi, contoh lainnya lagi mungkin untuk yang seru-seruan seperti ini di Tembul ya. Ini kami juga yang bantu. Kebetulan sekalian Wow. sama foto foto produknya juga. Nah, contoh kayak gini yang seru-seruan nih. Nih, segera hadir di layar handphone Anda dengan ini kan caption-nya tuh, segera hadir di layar kaca Anda, jamaah flexing uhuy gitu kan. Jadi ada seru-seruan. Tergantung marketnya juga ya, Mas Nurul. Kalau yang tadi kan Ventress lebih kepada apa ya, istilahnya usia 22 sampai usia 30-an. Jadi istilahnya lebih kepada orang-orang yang akan menikah dan orang yang sudah menikah. Sedangkan Tembul ini lebih kepada kaum milenial, makanya bahasanya juga beda, nggak terlalu formal. Kalau Fine Trust tuh semi formal. Kalau ini benar-benar nggak semi formal tapi lebih bersahabat gitu. Makanya seperti ini lucu-lucuan gitu. Terus kayak gini juga, ya kan? Puasa ditemenin ayang, buka puasa ditemenin Tembul. Dari sini tuh kami belum ada promo nih dari sini tuh, dari sini. Kecuali yang di bawah gitu. Tapi dari sini kami belum ada promo gitu. Lebih kepada kami bikin dulu konten engagement, konten edukatif gitu ya kan. Konten apa ya istilahnya storytelling seperti itu. Kalau konten storytelling mungkin saya bisa ngasih dari contoh seperti ini. Sorry, di sini. Nah, ini tuh sebenarnya ada lagi. Mungkin bentar Om. Saya itu apa teleponnya tidak terhubung lagi. Bentar. Saya kirim dulu Om ya di sini di WA-nya. Bentar Om. Jadi contohnya kayak gini kalau storytelling. Jadi saya bikin cerita. Nah, ini kemarin dibikin di story saya di akun pribadi saya. Nah, nah ini kisah kasih di Lembang sebuah cerita geser. Nanti sampai sini. Nah, dengan langkah tergesa-gesa, Lucy datang segera menemuiku yang sedari tadi menunggu di atas motor. Hai, maaf ya sayang.
udah bikin kamu menunggu ucap Lucy dengan malu-malu. Ya sayang, nggak apa-apa kok ucapku menimpali ucapan Lucy. Jadi ini kisah nyata gitu antara saya sama istri saya, tapi dibikin storytelling, ada soft selling-nya di dalamnya gitu. Setelahnya Lucy naik ke atas motorku, bla 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 gitu ya. Momen ini sekaligus menandai persamaan bla bla bla. Nah, di sini nanti ada nih mana ya? Nah, di sini nih soft selling-nya. Di sini kami memesan minuman yang sama, ya, Pop Ice varian es doger. Jadi kami mempromosikan ini nih, soft selling-nya tuh ini. Terus yang kedua adalah, lalu di depan kami ada 2 mangkok cuanki serayu dengan pangsit dan bakso urat yang nikmat. Ini adalah soft selling-nya. Lalu di sini juga ada soft selling-nya lagi. Setelah kami selesai menyantap kelezatan cuanki serayu, kami berlanjut ngobrol ngalor ngidul gitu, bla bla bla. Nah, ini contoh storytelling yang di mana di dalamnya ada soft selling-nya. Seperti itu, Om, kalau dari saya, Om. Aduh, asik banget. Saya tuh terus terang lagi apa ya? Lagi kepengen belajar storytelling. Saya juga masih Kenapa? belajar, Om. Karena sejak masuk ke dunia streaming seperti ini, saya banyak berhubungan dengan dunia video kan, bikin Ya, video sekarang kayaknya foto-foto gitu. Tapi kalau bikin video nggak ada storynya kayaknya nggak menarik. Makanya betul, saya Om. lagi pengen belajar storytelling. Itu akan membuat videonya jadi lebih menarik karena Betul, orang Om. mengikuti. Dan saya sudah buktikan sih. Jadi beberapa foto yang saya posting di sosmed. Biasa saya cuma posting seadanya. Tapi kalau saya Ya, bikin storytelling, ternyata memberi dampak yang jauh lebih bagus. betul betul, Om. So, oke, storytelling ternyata punya kemampuan power yang luar biasa. So, teman-teman belajar dong. Oke, nah itu tadi pertanyaan dari Nurul Okdelala. Nah, kita mungkin akan masuk ke pertanyaan kedua karena ya topik kita pendek. Sengaja dibuat pendek supaya teman-teman bisa ikutin terus. Nah, ada juga kadang-kadang pertanyaan di sosial media ini spesialis tugasnya mau ngapain aja sih sebenarnya? Oke, sosial media sebenarnya tugasnya sosial media itu tidak hanya sosial media spesialis, Om. Ada sosial media strategi, ada sosial media manager. Tapi tergantung perusahaannya sih. Terkadang sosial media spesialis itu kerjanya kayak full stack jadinya, Om. Sosial strategis dimasukin ke sosial media spesialis, sosial media manager juga dimasukin gitu. Jadi sebenarnya tergantung perusahaan. Tapi kalau dari saya pribadi, sosial media spesialis itu adalah dia yang harus paham tentang sosial media itu sendiri, Om. Ya kan? Mulai dari penggunaannya, ya kan, terus update algoritmanya. Ibaratnya kayak SEO spesialis. SEO spesialis kan lebih ke technical, Om, ya kan, lebih ke on page-nya, bukan lebih ke kontennya. Kalau misalnya untuk ke konten kan ada lagi istilahnya SEO writer, ya kan, seperti itu. Nah, sama halnya kayak sosial media spesialis, lebih ke technical sosial medianya, Om. Terus ada sosial media strategis. Sosial media strategis ini gimana caranya sebuah brand nih strateginya mau seperti apa dibangunnya gitu. Strategi marketingnya ingin seperti apa di media sosial tersebut gitu. Nah, makanya nanti mungkin akan saya kasih contoh, Om, ya, kalau nanti ada pertanyaan mungkin ya dari akan saya kasih contoh. Cuman kalau dari sini dari sisi sosial media strategi itu lebih ke strategi marketing di sosial medianya seperti apa sih? Di Instagram seperti apa? Pasti akan berbeda dengan di Twitter. Di Twitter dengan di LinkedIn akan berbeda seperti itu. Terus ada sosial media manager. Nah, sosial media manager lebih kepada ngatur antara si sosial media spesialis ini sama si sosial media strategis ini gitu, Om. Kalau untuk sosial media manager gitu, Om. Mulai dari konten apa yang akan diupload gitu. Bukan ke strategi ya, tapi lebih ke kontennya. Konten apa yang akan diupload. Terus ngikutin perkembangan si sosial media ini. Misalnya ada yang viral nih, apa nih? Misalnya kayak kemarin pawang hujan ya kan, atau setelah pawang hujan tuh apa, yang Will Smith yang nampar tuh, Om. Makanya tadi di Tembul ada kan ya, yang dibikin sketsa, orang lagi nampar. Itu ibaratnya kayak Will Smith sama si pembawa acaranya. Seperti itu sih, Om, tugas-tugasnya itu gitu. Oke, nah sekarang berarti kita sudah mulai kenalan dengan namanya social media manager, sosial media Strategi. spesialis. Kalau gitu apa yang membedakan posisi ini dengan posisi-posisi yang sudah common sekarang seperti manajer marketing, manajer sales gitu. Itu kira-kira yang membedakan dari dua posisi itu seperti apa ya? Untuk membedakannya gimana ya, Om, ya, setiap perusahaan tuh beda-beda loh, Om, karena kalau saya lihat gitu ya di teman-teman sendiri untuk kayak tadi manajer sales, manajer marketing. Nah, istilah manajer marketing aja ada yang ada di perusahaan lain tuh istilahnya bukan manajer marketing tapi lead marketing, lead digital marketing kalau nggak salah, lead digital marketing. Ada juga yang ngasih istilah tuh head of digital marketing, ya kan, Om, seperti itu. Jadi ya yang paling tinggi itu antara manajer marketing, manajer sales. Kalau manajer sales berarti kan lebih ke sales, Om, gitu turunannya tuh bawahannya. Manajer marketing kan kalau misalnya di perusahaan lain kan ada istilah head of digital marketing, ada lead digital marketing gitu. Maka di bawahnya lagi ada orang SEO, ada orang sosial media gitu, Om, ya.
Terus misalnya ada orang misalnya bagian apa ya, bagian email marketing kalau ada misalnya kan, atau orang copywriting. Kan terkadang ada juga Om, yang sosial media ini dipecah lagi Om. Sosial media apa ya, manajer, sosial media spesialis, sosial media strategis, terus ada copywriting-nya juga Om dipecah gitu. Seperti itu sih Om. Oh, oke, copywriting ya. Wow. Ternyata di dunia sosial media marketer itu ternyata banyak banget posisi-posisinya. Iya. Oke, teman-teman ada yang mau nanya nggak nih? Oh, ada nggak? Coba saya cek lagi. Oh, belum ada. Ya, teman-teman ada Kang Janu, terus ini yang sudah gabung lagi siapa nih? Ada Nanda Romario, terus wah, Om David Osmon nih, ayo Putra RK. Oh, Putra RK nih, siapa nih ya? Rumah Jangan-jangan komunitas. putra rumah komunitas nih bukan? Jangan-jangan. Oke, ada Seva. Ya, Seva mau nanya. Ada Sultan Haidar dan Udin Soleh. Ya, kalau mau bertanya silakan. Feel free aja untuk nanya. Dan terima kasih juga untuk teman-teman yang masih gabung di Facebook. Oke, karena sambil nunggu pertanyaan teman-teman, PHP ID Online Learning ini terselenggara berkat kerjasama PHP Indonesia dengan sponsor-sponsor. Jangan lupa kita ada sponsor-sponsor dari aneka teman-teman kita dari Niaga Hoster, terus dari Kodepolitan, Refactory, Kiskas, Sendit, dan Rumah Komunitas. Terima kasih untuk sponsor-sponsor yang terus mendukung program ini. Semoga mereka menyimak program ini. Oke, dan mau nanya dong. Silakan Ari Rahmatul Huda, silakan. Nih, saya nunggu deh yang ada di FB. Mana pertanyaannya? Di Facebook ada Lucy ya Om ya? Perasaan kemarin ada Hah? di Zoom ya? Di Facebook ada Apanya? Lucy. Di Facebook ada Eh, Lucy, tapi bukannya kemarin ada di Zoom ya Lucy itu. Oh dia karena dia tahu mungkin kita bikin di FB juga dia gabung ke sana aja memang curang nih malu sini. Oke dari Ramadan mau tanya sebagai sosmed marketer goal apa yang kita tawarkan ke klien dan jangka waktunya untuk mencapai goal itu berapa lama ya? Oke, untuk yang apa ditawarkan ke klien itu seperti yang tadi saya sampaikan Om di awal metrik. Metrik itu tadi pertama ada engagement rate, like rate, terus comment rate, save rate, share rate, sama terakhir adalah followers gitu Om. Terus bisa juga sih ditambah dengan misalnya jangkauan. Misalnya selama sebulan itu targetnya jangkauannya misal yang tadinya itu sekitar 100.000, pingin dong tingkatin 300.000 misalnya jangkauannya. Jangkauan itu bukan hanya ke follower tapi ke non follower yang belum mau follow kita Om gitu. Terus selain itu adalah impresinya gitu. Misalnya meningkatkan impresi gitu kan. Atau misalnya metrik lainnya adalah apa ya? Misalnya nargetin si hashtag mungkin ya Om ya, konten-konten kita masuk di top-topnya hashtag. Nah, seperti itu. Kalau untuk ke sales, sosial media tidak ada metrik ke salesnya, ya kan? Karena kalau sales itu hanya sekedar bonus. Kalau mau mainnya sales berarti ada di channel marketing yang lain Om. Terus juga Oh, pertanyaan yang kedua adalah jangka waktunya. hmm. Nah, jangka waktunya kalau saya pribadi minimal 3 bulan Om. Kalau 1 bulan nggak cukup Om. Minimal tuh 3 bulan buat kita apa ya mengetahui hasil si kerjaan kita selama 3 bulan itu apakah tercapai atau tidak KPI-nya gitu Om. Ketika kita tidak tercapai KPI-nya pasti harus tahu alasannya kenapa. Kita juga memberikan alasan bukan berarti alasannya itu tidak boleh apa ya istilahnya kayak alibi gitu ya Om ya, tapi harus berdasarkan data gitu. Harus berdasarkan data biar si klien juga oh iya. Karena kalau misalnya cuma sekedar menerka-nerka, mengawang-awang gitu, klien akan tidak suka gitu. Klien akan istilahnya akan pergi seperti itu. Tapi ketika kita berbicara berdasarkan data, maka klien akan paham gitu. Oh iya, ketika misalnya KPI-nya tidak tercapai. Begitu sih Om, kalau untuk apa Oke, pertanyaan dari menarik sih Rama. pertanyaan soal goal itu dalam 3 bulan. Dari pengalaman Kang Fadil, 3 bulan itu biasanya di breakdown menjadi aktivitas apa aja ya? Kalau selama 3 bulan itu aktivitasnya ya tadi balik lagi ke metrik. Metriknya apa dulu KPI-nya ya. Oh, KPI itu kan berbicara dengan metrik. Nah, aktivitas selanjutnya adalah strategi yang kita buat gitu, strategi marketing yang kita buat. Selama 3 bulan itu kita bisa ganti strategi Om. Misalnya 1 bulan sekali gitu Om ya, atau misalnya per 2 minggu. Tapi jarang kalau saya per 2 minggu. Saya biasanya per 1 bulan. Ketika contoh misalnya yang Fine Trust nih Om ya, yang Fine Trust kan ini kita bikin campaign namanya Sweet Ramadan with Fine Trust nih Om. Strategi marketingnya seperti A, B, C, D. Nah kita lihat 1 bulan itu apakah goals-nya tercapai atau enggak. Karena KPI itu ada yang 3 bulan, ada yang per bulan. Yang per bulan itu balik lagi ke kita Om.
bukan buat disampaikan ke klien, tapi ke kita. Ketika kita gagal nih, maka di bulan kedua harus segera diganti gitu strateginya. KPI yang disampaikan ke klien itu hanya yang per 3 bulan, bukan yang per bulan. Per bulan itu untuk data, untuk pembanding, untuk apa ya istilahnya evaluasi buat tim kita, Om. Seperti itu sih, Om. Ya berarti sebenarnya 3 bulan itu sudah paling minim ya. Betul, Kan minimal. mungkin lebih lama lebih baik sebenarnya ya. Wah, di kontrak selamanya juga jauh lebih baik lagi ya. Jadi Betul artinya betul, kita Om. punya kontrol terhadap progresnya dan Iya. oke, menarik juga sih. Soalnya Meskipun soalnya gini, Om, ada hmm, juga klien tuh yang minta sebulan ke Alpukat. Saya udah memberitahu bahwa sebulan itu sulit untuk KPI-nya, misalnya mereka minta, "Kang, pingin dong," kayak tadi aja, Om, ada yang minta metriknya tuh ningkatin follower lebih dari 2000%. Kan saya syok dong, Om, kenapa? 2000% dalam waktu sebulan nggak cukup lah gitu, ya kan. Kalau misalnya minimal 10% bisa sih, tapi kalau 2000% ningkatin follower-nya gitu dalam sebulan, saya aja nggak akan bisa gitu. Orang yang udah jago dibandingkan saya gitu, Om, nggak akan bisa gitu. Sejago-jagonya Gojek, orang Gojek gitu ya Mas, sosial media, susah untuk ningkatin 2000% itu follower gitu sih, Om. yes, yes, yes. Wah, menarik sih. Meskipun tadi saya juga baru tahu bahwa sebenarnya dunia sosial media marketing itu tidak ada hubungannya sama sales. Tapi tidak berhubungan secara langsung. Tapi Betul betul. seharusnya kalau followernya banyak, engagementnya banyak, harusnya itu berpengaruh dengan sales secara otomatis kan Betul, sebenarnya ya. seharusnya. Tapi kenyataannya banyak kok, Om, yang follower-nya banyak, ratusan ribu, tapi tidak bisa menjual produk satu pun gitu, Om. Ya kan, ada juga, salah satu influencer gitu ya, dari Mhm. luar negeri, lupa saya antara US atau di Eropa gitu. Dia jualan kaos aja tidak bisa satu pun terjual, Om, padahal follower-nya udah jutaan, Om, gitu. Jadi nggak ngejamin follower jutaan, follower ratusan ribu, puluhan ribu, bisa menjual produk kita, nggak ngejamin, Om, gitu, Om. Oh, oke. Berarti ada strategi lain lagi lah untuk itu ya, Betul. untuk acquisition ya. Ya, betul, akuisisinya, customer Alright, acquisition. alright. Oke, ini ada pertanyaan dari Nurul. Nurul lah, masih Nurul lagi di chat. Tanya rumus yang paling mudah untuk meningkatkan follower yang tidak dengan tidak menggunakan Google Analytics itu apa ya? GA tuh giveaway kayaknya, Om, bukan Google Oh, Analytics, Om. giveaway. Oh, saya pikir Google Analytics. Oh, Bukan, sorry, Om. maaf. Saya orang teknikal, jadi taunya Google Analytics tuh. Giveaway ternyata, maaf. Kalau kalau rumusnya ya pasti sama aja sih, di mana-mana Mas Nurul, AIDA sih, ya kan. Awareness, I-nya tuh interest, ya kan. AIDA, D-nya desire, terus A-nya action, ya kan. Gimana caranya kita bisa bikin konten awareness terlebih dahulu yang tadi saya sampaikan, ya kan Mas Nurul. Awareness dulu, biar orang tuh tertarik, interest, ya kan. Setelah itu mereka desire gitu ya, benar-benar, ada ketertarikan untuk membeli. Akhirnya setelah ada ketertarikan benar-benar untuk membeli, maka mereka akan melakukan action. Istilahnya ya sama kayak di istilah apa, marketing sales funnel, ya kan. Marketing dulu kan funnel itu kan marketing dulu, baru ke sales kan funnel tuh. Seperti itu sih, Mas Nurul. Nah, kan, untuk goals itu kan untuk action tidak harus sales kan, tapi juga bisa misalnya ke follower kan. Sama kayak misalnya nanti yang akan dibahas di SEO mungkin bocorannya gini, Om. Di SEO sendiri kan conversion rate-nya itu tidak harus selalu sales kan. Bisa yang kemarin yang saya sampaikan ya, Om, ya, bisa juga misalnya subscription, ya kan, terus misalnya sign up, ya kan, terus misalnya leads gitu dan lain-lainnya. Begitu sih, Mas Nurul, simpelnya pakai AIDA sih gitu. Oke, semoga menjawab ya Mas Nurul. Dan saya beralih ke Facebook, ada pertanyaan dari Ari Rahmatul Huda. Saya kebetulan sedang membangun sebuah perusahaan IT, One Stop IT Solution. Produk yang mau saya targetkan ke Online. on time adalah beberapa software license sama hardware. Mohon tips dan triknya. Oke, kalau untuk software ya, Mas Ari, kalau untuk media sosialnya itu hanya sekedar untuk edukasi aja, Mas. Lebih kepada edukasi misalnya penggunaan software ini gitu ya, istilahnya bukan jadi gini, ketika misalnya nanti Mas bikin konten, bukan memperjelaskan ini menjadi lebih mudah, enggak. Semua aplikasi pasti membuat mudah pekerjaan. Kalau misalnya cuma sekedar mempermudah pekerjaan, Mas akan kalah dengan kompetitor. Karena kompetitor tadi yang saya sebutkan sampaikan di awal, kita mainnya lebih kepada sifatnya, unique point selling-nya apa gitu, value-nya apa. Nah, kita berbicara value, value-nya ada nggak sih gitu, Mas Ari gitu. Ketika Mas Ari, menawarkan one stop solution ini gitu ya, misalnya aplikasi gitu ya, apa kelebihannya Mas Ari dibandingkan agensi lain atau software house lain gitu. Agensinya yang punyanya Mas Ari itu apa kelebihannya? Bukan terlepas jadi tidak boleh sampai menjelaskan, "Oh, ini mempermudah, ini mudah digunakan," enggak.
gitu. Tapi tadi value unique point selling-nya apa, service yang bisa mereka dapatkan apa gitu, terlepas dari aplikasi itu mudah atau tidaknya digunakan gitu. Karena kalau cuman kita bicara, "Oh ini mudah, oh ini, gampang," gitu ya dioperasikannya, ya udah apa bedanya dengan aplikasi yang lain gitu, seperti itu sih Mas Ari. Terus yang kedua adalah kalau Mas Ari ingin, mainnya ke sales, maka mainnya adalah SEO Mas. Nah nanti Mas kalau misalnya pengen, belajar SEO bisa gitu Mas ya, tinggal tanya tanya ke saya karena kalau besok mah nggak terlalu ke teknisnya ya. Jadi kalau misalnya Mas Ari pingin ke sales ya main main di website, gunakan SEO gitu. Karena banyak juga loh orang yang mencari aplikasi misalnya aplikasi point of sale atau aplikasi restoran misalnya seperti itu. Atau aplikasi untuk apa, untuk di apotek, terus ada juga orang yang nyari toko online, kayak gitu sih Mas. Ya, ya. Alright, wah tercerahkan. Saya aja yang nggak ngerti, oke manggut-manggut. Iya Om, karena kebanyakan Oke, ya Om, semoga membantu Mas Ari. ini gini Asik Om, banget tuh. Hah? jadi kebanyakan juga kan kalau saya lihat ya Om, sama kayak saya dulu waktu jadi software house kan, saya cuman bilang, ya aplikasi itu mempermudah gitu, cuman bilang gitu doang. Kebanyakan rata-rata software itu pasti bilang gitu ya Om ya, nggak Hmm. ngejelasin dari sisi value-nya, unique point selling-nya, benefit-nya apa, benefit yang mereka dapatkan apa gitu, ya kan. Terus dari sisi, Hmm. service-nya apa yang mereka dapatkan gitu. Karena rata-rata kebanyakan software house, konsultan IT itu cuman bilang kayak gitu, jarang dari sisi marketingnya ngejelasin unique point selling-nya, value dan lain-lainnya gitu sih Om. Iya, malah yang kasus yang kejadian kebanyakan di programmer masalah atau masalah-masalah yang sering dibahas di komunitas itu, pokoknya saya pakai teknologi yang paling Iya terbaru gitu, nih. betul. Wah, begini, pakai gini, sudah di testing unit dan sebagainya, sudah dites. Wah, ini sudah proven. Padahal mah customer nggak butuh yang gitu-gitu. Aplikasi jadul juga nggak masalah kan ya Om ya, Yang asalkan kita jadul bisa aja asal masih fungsional itu masih jauh betul, lebih baik daripada yang keren-keren terbaru tapi betul, nggak bisa dipakai. betul Om. Oke, nah kita akan masuk ke pertanyaan terakhir nih, masih dari topik menjadi sosmed spesialis yang banyak dicari perusahaan. Nah, cara menjadi sosial media marketer yang bagus itu seperti apa, Kang Fadil? Nah, cara menjadi seorang sosial media marketer gitu ya, baik itu sosial media spesialis, strategis atau manajer, kita pertama itu yang saya sampaikan kemarin Om, kita harus paham marketing itu sendiri. Ya kan, kita harus belajar Deketin mic-nya, marketing. Kang. Kita harus belajar marketing Om. Jadi, yang paling pertama tuh benar-benar harus belajar marketing, paham marketing. Marketing itu apa, secara fundamentalnya, konsep marketing itu seperti apa, strategi marketing, marketing mix gitu ya Om ya. Terus Hmm. marketing funnel itu harus paham gitu. Karena banyak sekali orang yang tidak paham marketing gitu. Secara bahasa aja banyak yang salah persepsi marketing itu sama dengan sales. Padahal kan jelas-jelas marketing itu secara bahasa adalah, izin menjelaskan Om, marketing itu adalah Oke. sebuah aktivitas di mana kita memperkenalkan sebuah objek. Objek itu bisa manusia itu sendiri, diri kita sendiri atau barang ya Om ya, barang fisik gitu atau non fisik ke halayak umum. Memperkenalkan di sini juga sebuah aktivitas memperkenalkan, bukan menjual, bukan, tapi memperkenalkan gitu. Maka secara fundamental terus paham konsep marketing, misalnya contohnya kayak marketing mix. Marketing mix mulai dari produk, terus ada price, place, promotion, physical evidence gitu ya kan, proses, people ya kan. Terus juga kita harus bikin customer journey-nya seperti apa, kayak gitu Om. Jadi kita benar-benar harus paham marketingnya dulu secara fundamental sampai ke konsep strategi dan lain-lainnya. Setelah itu baru kita memahami sisi dari sosial medianya seperti apa platformnya, ya kan karakteristik sosial medianya itu seperti apa, Instagram seperti apa sih, TikTok seperti apa, YouTube seperti apa, karena kan karakteristiknya berbeda-beda nih. Terus sesuaikan dengan target market kita gitu. Target marketnya itu siapa gitu, usia dari berapa sampai berapa, psikologinya seperti apa, demografiknya seperti apa gitu Om ya, lifestyle-nya mereka ada di mana sih posisinya, ada di sosial media Instagram kah, di TikTok kah, atau di mana kah, seperti itu. Lanjut, kalau misalnya pingin udah paham itu Om, selanjutnya kita bikin apa istilahnya blueprint-nya, sosial media management plan-nya. Contohnya mungkin saya ingin ngasih contoh, nggak apa-apa ngasih bocorannya Om ya, ini saya ngasih bocoran Oh, boleh, cuman nggak akan bisa saya nggak akan bisa saya share gitu Om, cuman sekilas aja. Contohnya seperti ini Om, ini action plan-nya gitu ya, Kunanta Sosial Media Management gitu kan. Jadi ini campaign brief-nya dari bulan Maret sampai Mei misalnya Om ya. Ini kita nganalisis dulu datanya. Nah ini total follower-nya, engagement rate, like rate-nya berapa. Ini saya pakai tools-nya itu adalah analisa.io teman-teman. Kalau ini kebetulan tools-nya mahal, teman-teman di atas 2 juta per bulan. Kalau teman-teman ingin pakai yang harga murah, bisa teman-teman pakai namanya toba.ai. Toba.ai, teman-teman bisa pakai itu. Itu juga udah cukup menurut saya pribadi ya.
Terus lanjut ini audience engagement-nya kita ingin tahu nih, di hari Senin ada di jam berapa sih, aktivitasnya, di hari Selasa sampai hari Minggu gitu ya. Terus ini average likes-nya gitu, kita ingin tahu nih rata-ratanya kalau di hari Senin seperti apa. Ini engagement rate-nya di hari Senin seperti apa sampai Minggu gitu. Lanjut, ini hashtag yang digunakan sama mereka gitu, dan ini adalah hashtag body wash yang sering digunakan oleh si merekanya gitu. Nah lanjut kita bikin campaign theme-nya gitu. Nah campaign theme yang ingin disampaikan adalah, campaign theme-nya adalah Revealing Your Skin with Herba. Dari campaign theme ini, kita ingin menyampaikan pesan kepada target audiens itu seperti ini, to introduce the character of Brand Kun bla 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 gitu ya. Terus ini ini harusnya 3 hashtag. Nah, 3 hashtag yang akan digunakan tuh misalnya yang pertama sabun herbal menemaniku sampai hashtag Kunanta sahabat kamu. Terus kita bikin sosial medianya apa yang akan digunakan? Nah, hanya Instagram saja gitu. Lanjut konten pilarnya seperti apa? Nah, engagement-nya berapa persen, product knowledge-nya berapa persen, promotion-nya berapa persen, edukatifnya berapa persen gitu. Lanjut setelah itu ada konten pacing. Misal contoh di bulan Maret di minggu pertama kita akan fokus kepada konten product knowledge sama engagement, konten engagement. Yang dimana ini fokusnya adalah kita menjelaskan historinya Kunanta gitu ya, seperti itu. Terus minggu kedua fokus ke edukatif konten plus promotion. Nah, di minggu 1, minggu kedua ini boleh ada konten-konten lain, cuman difokuskannya adalah product knowledge sama konten engagement. Terus di minggu ketiga edukatif konten plus engagement, dan minggu terakhir di minggu keempat promotion plus review konten. Nanti setelah ini misalnya kalau kita sudah deal ya, kalau deal sama si kliennya itu nanti dibikin konten konten kalendernya ya, seperti itu. Nah, contoh konten kalendernya nanti saya akan kasih contoh. Nah, setelah itu konten pacing ini contoh untuk visualisasi-nya, referensinya. Misalnya konten engagement itu contoh kontennya seperti 2 ini. Yang dimana akan diupload di hari Kamis dan hari Sabtu di jam sekian. Terus edukatif kontennya seperti ini, ya diupload di hari Minggu. Lanjut product knowledge-nya itu di hari Selasa dan Jumat itu seperti ini. Promotion tuh di hari Rabu sama di hari Senin seperti ini gitu. Nah, contoh konten kalendernya itu seperti ini, teman-teman. Mohon maaf, saya lupa tadi nggak nyiapin. Nah, seperti ini. Kalau teman-teman ingin lebih jelas lagi tentang konten pilar ya untuk sosial media, ada di websitenya Apukat, teman-teman. Nanti saya kasih tahu. Nah, di sini teman-teman, di sini udah dijelasin, cuman versinya berbeda dengan yang dipakai oleh Apukat selama ini gitu. Karena istilah untuk konten pilar, ya kan, konten piece, konten kalender itu setiap perusahaan punya versinya masing-masing, teman-teman. Nah, kalau misalnya dari sharingnya Apukat, nah ini di sini ya, teman-teman bisa cek di sini strategi membuat konten pilar agar tidak kehabisan ide. Nah, di sini nanti dikasih contoh, teman-teman. Nah, ini contohnya nih. Teman-teman bisa di-download. Cuman berbeda dengan yang tadi saya pakai, yang sering saya gunakan. Ini teman-teman bisa download di sini, teman-teman. Boleh, mangga silakan dibaca dulu biar paham cara penggunaannya gitu ya. Kalau misalnya langsung download, ya saya yakin pasti nggak akan paham karena teman-teman harus paham dulu untuk paham konten pilarnya dan lain-lainnya. Seperti itu sih, teman-teman. Nah, untuk contoh konten kalendernya seperti ini. Misalnya ini di bulan April, Mei, sama di Juni. Ini di tanggal 1 April sampai tanggal 30 April di bawah itu ya. Nah, ini untuk kontennya, ngebahas tentang apa nih, engagement-nya, terus misalnya promonya dan lain-lainnya, terus ada stories, kontennya seperti apa, untuk untuk yang di feed ya. Slide 1 itu bukan berarti dia harus carousel, enggak. Slide 1 ini berarti maksudnya adalah tidak harus carousel ya, bisa single post misalnya atau foto doang. Ya kayak gini. Kalau misalnya carousel berarti kan ada slide 2-nya, slide 3-nya. Kayak gitu, sampai ada slide penutupnya, ada call to action arahkan ke Shopee misalnya seperti itu. Jadi kan kayak idea nih, kayak tadi ditanyakan Mas Nurul gitu ya, gimana caranya buat ningkatin ke follower, bisa di sini call to action-nya diarahin ke follow misalnya. Misalnya gini, jika dan hanya jika konten ini bermanfaat, boleh dong di-follow misalnya seperti itu. Atau jika jika kamu membutuhkan misalnya produk kami, boleh diarahin ke Shopee, seperti itu sih Om kalau dari saya pribadi. Oke, nah teman-teman yang sudah dengar topik kita hari ini dan merasa, cepet banget kan Fadil jelasinnya. Teman-teman bisa nonton ulang lagi videonya nanti di channel YouTube Tekno Bareng Pitar. Nah, ini salah satu cara yang dibilang tadi sama Bang Fadil,
memperkenalkan, marketing itu memperkenalkan Betul. diri atau produk. Nah, itu yang baru saya ngomong tadi contohnya. Gitu, jadi memperkenalkan produk. Alright, wah terima kasih banget nih Kang Fadil. Jadi topik banget nih, topik kita menarik banget tapi ya waktu kita sudah selesai. Betul. So mungkin bagian yang paling terakhir mungkin kalau misalnya semisalnya ada teman-teman yang pingin kontak Kang Fadil untuk diskusi lebih lanjut, ya mungkin juga mau Boleh diskusi bisnis, kontaknya kemana? di 0896 5539 5388. Saya ulangi 0896 5539 5388 atau ke Instagram atau Facebook saya Om, Fadil Zikri Muhammad Om. Sesuai Kalau dengan yang di nama yang ada Instagram di namanya? Fadil Zikri. Oh, bukan yang Apokat? Apukat Sama juga. aja. Apukat aja. Oh, Gitu. I see. Oke, itu teman-teman. Jadi teman-teman yang tertarik banget untuk mendalami topik ini lebih dalam atau ya daripada pusing dengerin mau langsung berkonsultasi, ya teman-teman bisa kontak di nomor yang sudah disebutkan tadi dan bisa juga menghubungi Instagram atau Facebook. Alright, Kang Fadil, kita akan kasih teaser besok kita akan bahas apa ya? Saya lupa ya. Kita akan lebih ngebahas salesnya Om dari website. Ke bahasanya ya. Nah, bisa kasih bocoran sedikit? Ya, untuk besok sih kita gimana caranya menjadi seorang SEO spesialis ya, yang banyak dibutuhkan perusahaan karena Indonesia sedang membutuhkan banyak orang SEO, benar-benar praktisi SEO yang paham SEO secara garis lurus ya teman-teman, bukan ngebahas SEO tiang listrik, SEO backlink, PBN dan lain-lain, tapi lebih kepada gimana caranya meningkatkan conversion rate di sebuah website. Kalau misalnya kita bisa, maka perusahaan akan meng-hire kita, gitu sih Om. Wah, ada SEO tiang listrik baru saya dengar tuh istilahnya. Alright teman-teman, wah menarik. Oke, sudah ada terima kasih dari Mbak Lucy, dari Nurul juga. Thank you banget teman-teman yang sudah gabung. Dan sebagai pengumuman, program PHP Adi Online Learning terselenggara berkat kerjasama PHP Indonesia dengan sponsor-sponsor. Terima kasih untuk sponsor-sponsor yang sudah membantu terselenggaranya program ini dari Niaga Hoster, Sendit, Kiskas, Kodepolitan, Refactory, Rumah Komunitas. Kita akan ketemu lagi besok malam di jam yang sama, jam 9 malam, masih dengan Kang Fadil di topik yang barusan dikasih bocoran sama Kang Fadil. Dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah gabung. Ada siapa nih di Zoom? Ada David Osmon, ada Kang Januar, ada Jalani Yusuf, ada Nanda Romario, Nurul Delala, dan Putra RK, Seva, Krisna Anugrah, Sultan Haidar, dan Udin Soleh. Terima kasih teman-teman yang sudah gabung. Teman-teman juga masih bisa menggunakan link yang sama untuk bergabung besok. Dan terima kasih untuk semua teman-teman yang sudah gabung di FB Live PHP Indonesia. Sampai berjumpa besok malam. Ya Om. Terima kasih teman-teman semuanya. Mari Om. Ya, mari. Nuhun. Sama-sama.